Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fahmi Syahputra, SPI MBA MP, dosen tetap program studi S1 Agribisnis Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan jabatan fungsional asisten ahli. Mata kuliah yang saya ampu antara lain ekonomi makro, ekonometrika, dasar-dasar akuntansi, statistika, dan juga operasional riset. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi makro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memberikan pengetahuan serta keterampilan dasar tentang konsep prinsip dasar ekonomi makro, variabel-variabel ekonomi makro, dan analisis pendapatan nasional, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi makro yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar ekonomi makro, kebijakan pemerintah, hubungan ekspor-impor, analisis permintaan dan penawaran produk pertanian, sehingga mampu menganalisis dan merumuskan masalah secara tepat. Kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis produk pertanian melalui pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan konsumsi, sehingga mampu menganalisis masalah ekonomi pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan ekonomi makro terkait kebijakan moneter dan fiskal sehingga dapat menerapkan prinsip dan teori dalam penerapan IPTEX produk pertanian. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan prinsip perdagangan internasional terkait perdagangan produk pertanian sehingga mampu menganalisis permasalahan dan mengambil keputusan secara tepat. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ekonomi makro yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan masalah dan prinsip ekonomi makro dan menggunakan teori pendapatan nasional, mampu mengaplikasikan metode perhitungan pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan dan menghitung metode perhitungan pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan memperjelas konsumsi melalui pendekatan teori konsumsi, teori investasi, dengan memahami hubungan investasi dan bunga, serta faktor yang berpengaruh terhadap investasi. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan dan memperjelas pendapatan nasional ekonomi 2 sektor dan 3 sektor melalui berbagai pendekatan teori, antara lain fungsi konsumsi dan tabungan, keseimbangan pendapatan nasional dan produk nasional, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan model perekonomian terbuka. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaitkan peranan pemerintah dalam perekonomian antar bangsa, perdagangan internasional, dan menganalisis hubungan ekspor dan impor. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ekonomi makro antara lain yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana di sini ada permasalahan ekonomi makro, kemudian ada pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, serta manfaat perhitungan pendapatan nasional. Kemudian ada teori konsumsi, teori investasi, yang dimana menentukan rate of return, hubungan investasi dengan bunga dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi kurva, kemudian analisis pendapatan nasional dalam ekonomi 2 sektor, fungsi konsumsi, keseimbangan pendapatan nasional, multiplier, dan produk nasional. Kemudian analisa pendapatan nasional ekonomi 3 sektor, yaitu kebijakan fiskal, analisis fiskal dalam perpajakan. Kemudian model perekonomian terbuka, di mana di sini ada peran pemerintah dalam perekonomian antar bangsa, analisa pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, dan yang terakhir adalah perdagangan internasional. Berikut referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Fakultas Pertanian Singa Perbangsa Karawang melaksanakan perkuliahan secara luring dan daring dan juga menggunakan sistem LMS yang bisa diakses di siska.unsika.ac.id. Teknik yang digunakan untuk menyampaikan perkuliahan yaitu menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berarti menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, bisa dengan metode ceramah, menonton video, modul pembelajaran, dan media lainnya yang berfokus pada proses pemahaman dasar.
Interaction berarti keterlibatan komunikasi secara aktif antara dosen dan mahasiswa, seperti diskusi, presentasi, kerja kelompok, serta tanya jawab untuk memperdalam pemahaman dan membangun berpikir kritis dan analitis mahasiswa. Terakhir yaitu assessment merupakan penilaian atau evaluasi terhadap capaian belajar yang telah diterima oleh mahasiswa, bisa berupa tugas individu atau kelompok, kuis, presentasi, UTS, dan UAS. Asesmen bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran serta memberikan feedback terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut perkuliahan yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ekonomi makro untuk pendahuluan ya. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekonomi makro, kemudian teori ekonomi makro, permasalahan ekonomi makro, dan nanti akan ada kesimpulan. Baik, sebelum kita mulai baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon dipimpin doa PJ kelas Kemal ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut masing-masing. Semoga ini yang akan disampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik dan diserap. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kemal. Baik, materi yang pertama yaitu apa itu ekonomi makro. Ada yang tahu? Ya, silakan. Setahu saya ekonomi makro itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari luas beberapa kayak inflasi, pengangguran, seperti itu. Betul. Ada lagi? Ya, silakan. Membahas terkait kebijakan perekonomian. Kebijakan perekonomian dalam suatu negara begitu ya. Boleh. Ada lagi? Ya, betul ya semuanya ya. Ekonomi makro itu mempelajari atau menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian pada suatu wilayah atau negara tertentu, gitu ya. Bedanya dengan mikroekonomi, kalau mikroekonomi itu mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen atau individu sebagai produsen, begitu ya, atau pemilik faktor produksi dan lainnya. Sedangkan makroekonomi tadi ya, kita menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian pada suatu negara, termasuk tadi ada permasalahan seperti inflasi, kebijakan ekonomi, dan berbagai lainnya yang mempengaruhi suatu negara. Makroekonomi itu lebih berfokus kepada keseluruhan atau agregat, ya. Baik ekonomi itu secara agregat seperti produksi secara agregat, konsumsi secara agregat, begitu ya, investasi, dan juga harga-harga yang berlaku secara umum, bukan harga-harga yang berlaku secara individual. Dan dia juga berfokus kepada kebijakan ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan ekonomi tersebut. Kemudian kita juga mendiskusikan permasalahan ekonomi secara suatu negara, begitu ya, dalam permasalahan yang terjadi sehari-hari. Baik, sebelumnya kita belajar dulu tentang teori dari makroekonomi. Ada dua teori yang akan kita pelajari. Yang pertama ada teori klasik dari Adam Smith. Oke, jadi kita ada dua, nanti ada satu lagi yaitu teori Keynesian, gitu ya. Perbedaannya dari kedua teori ini ada pada pandangannya tentang pasar dan juga pandangannya tentang uang. Pada teori klasik ini, pandangannya tentang pasar yaitu keseimbangan perekonomian berdasarkan pada keseimbangan individu, yaitu konsumen atau produsen. Para individu mencapai keseimbangannya bila seluruh sumber dayanya habis digunakan atau dikonsumsi untuk mencapai target yang maksimal. Sorry ya, sebentar. Ya, kadang begini ya, error, nggak apa-apa, sebentar.
Oke, sedangkan pandangan aliran klasik ini tentang uang, yaitu bagi kaum klasik, peranan uang ini tidak lebih sebagai alat transaksi. Karena itu uang tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel-variabel real, output dan kesempatan kerja. Contohnya, uang hanya mempengaruhi variabel-variabel moneter, misalnya harga barang. Sedangkan untuk teori Keynes, pandangannya terhadap pasar, struktur pasar itu cenderung monopolistik. Informasi tidak sempurna dan asimetris, sementara input dan output yang dipertukarkan juga heterogen. Kondisi ini menyebabkan harga itu cenderung kaku atau rigid, atau sulit berubah dalam seketika. Contohnya ketika suatu barang itu harganya sudah naik, akan susah sekali dia untuk harganya kembali turun. Kemudian pandangan Keynesian tentang uang, Keynes ini mewariskan pandangan yang revolusioner tentang uang. Menurutnya, uang bukan hanya sekedar alat transaksi, tetapi juga sebagai penyimpan nilai, ya, atau men-store value. Fungsi penyimpanan nilai memungkinkan uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi. Oke. Selanjutnya, permasalahan makroekonomi. Ada 3 permasalahan ekonomi di sini. Yang pertama ada inflasi. Ada yang tahu apa itu inflasi? Boleh? Ada yang tahu? Belum? Oke. Kemudian ada permasalahan pengangguran atau unemployment. Kemudian ada permasalahan pertumbuhan ekonomi. Selain permasalahan ini, kira-kira ada lagi nggak permasalahan lainnya? Ada Pak. Iya, boleh Cindy. Masalah nilai tukar dan kurs. Nilai tukar dan kurs. Kenapa itu jadi masalah, Cindy? Karena kurs rupiah yang semakin melemah membuat barang-barang harganya jadi naik. Terus juga sehingga masyarakat itu harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli barang sehari-hari. Ya, betul sekali. Oke, jadi coba ya. Kurs Indonesia, rupiah Indonesia sekarang terhadap dolar Amerika berapa? Ada yang tahu? Sekitar 17.000 berapa gitu sekarang? Berapa? 17.800 sekian kalau nggak salah ya, saya lupa. Nanti dicek lagi. Padahal kira-kira di awal tahun kemarin ada segini. Kalau nggak salah belum nyampe segini ya, sehingga akhirnya ketika kita menjual barang ke luar negeri, kita menggunakan US dollar, ya, kemudian barang tersebut kita jual keluar, ketika uang yang kita dapat, dolar yang kita dapatkan itu kita pindahkan ke rupiah, nilainya akan semakin besar, semakin tinggi, sehingga eksportir di sini panen, banyak uangnya di sini. Namun untuk importir yang membeli barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri, justru malah mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena apa? Mereka menggunakan rupiah, dikonversikan ke US dollar, yang mana US dollarnya udah semahal ini. Oke, itu permasalahan yang bagus ini. Baik, dengan kenaikan harga barang-barang gara-gara impor ini, bisa juga menghasilkan yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Ya, Kemal. Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa. Oke, kenaikan harga barang dan jasa, namun secara umum gitu ya. Jadi keseluruhan, nggak hanya dalam satu barang. Kalau misalkan harga telur hari ini 25.000 sekilo, misalkan minggu depan jadi 28.000 sekilo, apakah itu bisa dikatakan inflasi? Belum tentu ya, kalau itu hanya harga telur yang naik, belum tentu itu inflasi. Namun ketika harga telur dibarengi dengan barang-barang yang lainnya juga ikut naik, maka itu bisa dikatakan inflasi. Apa sih yang menyebabkan inflasi? Secara umum ada 2. Yang pertama ada cost push inflation.
yaitu ketika harga produksi menjadi naik, ya, biaya-biaya produksi itu menjadi naik. Contohnya kita mau memproduksi mie, sedangkan harga tepungnya naik, maka kenaikan harga barang tersebut dibebankan kepada konsumen. Dengan kenaikan harga tersebut dibebankan ke konsumen, harganya semakin tinggi. Jika terjadi dalam kurun waktu yang lama dan juga masif dalam suatu negara, maka bisa mengakibatkan namanya inflasi. Kemudian penyebab yang kedua ada demand pull inflation, yaitu ketika suatu barang itu permintaannya meningkat, namun jumlahnya terbatas. Berarti terjadi yang namanya apa? Kelangkaan. Semakin barang itu langka, maka harganya semakin tinggi. Karena apa? Karena semua orang butuh, menginginkannya, namun persediaannya cuma sedikit. Itulah yang menyebabkan inflasi secara umum. Permasalahan berikutnya yaitu adalah pengangguran. Data BPS, Angkatan Kerja Indonesia sejumlah 216,79 juta orang pada 2025. Sedangkan penganggurannya sejumlah 7,26 juta orang. Data tahun Februari 2025. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pengangguran di Indonesia? Pendidikan SDM yang kurang memadai, itu semua kayak lowongannya banyak, cuman kayak kapasitas dari isi SDM ini kurang memenuhi buat lowongan. Oke, berarti SDM yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang saat ini, begitu ya. Jadi pekerjaannya ada, ya, pekerjaannya ada, namun SDM yang ada tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan, begitu. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Mahasiswa itu pengangguran bukan? Masa? Pengangguran bukan? Kenapa mahasiswa disebut pengangguran? Belum punya pendapatan. Oke, secara teori sebenarnya mahasiswa itu bukan pengangguran. Ada yang mau tanya kenapa? Oke, jadi kenapa mahasiswa tidak dianggap pengangguran? Karena mahasiswa tidak termasuk dalam angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Jadi mereka yang berusia produktif antara 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Mahasiswa umumnya tidak aktif mencari pekerjaan. Sehingga secara teori mahasiswa itu bukan pengangguran, karena mahasiswa itu sedang melakukan pendidikan untuk nantinya setelah lulus mencari pekerjaan, begitu. Oke? Oke, di sini ada beberapa tipe dari pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, ya, bukan karena dia freak, ya. Oke, jadi pengangguran friksional ini terjadi ketika mereka mau menganggur karena mau mencari pekerjaan yang lainnya. Begitu ya, jadi mereka sudah bekerja, kemudian ingin meningkatkan ekonominya dengan mencari pekerjaan yang lebih baik, begitu ya, sehingga mereka menganggur terlebih dahulu. Selanjutnya, oh ya, jadi friksional ini juga termasuk mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Itu termasuk juga pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena siklus ekonomi. Karena ekonomi itu tidak selalu naik, ya, ada turunnya juga.
bahkan bisa sampai resesi gitu ya. Sehingga terkadang ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ya, produsen mengambil beberapa keputusan, ya kan, bisa dengan cara menurunkan harga jual produknya, ada juga yang melakukan efisiensi, ya kan, yang mana efisiensinya ini juga salah satunya adalah dengan mengurangi tenaga kerja. Karena tenaganya dikurangi atau di PHK, sehingga mereka menjadi pengangguran. Dan yang terakhir di situ ada pengangguran struktural seperti yang tadi disampaikan, yaitu pekerjaannya ada, SDM-nya juga ada, namun kemampuan SDM tersebut tidak memenuhi kriteria dari pekerjaan yang ada, sehingga ada mismatch di situ ya, sehingga tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa dipekerjakan. Begitu. Selanjutnya, permasalahan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar, dan jumlah pengangguran, ya lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Oke, selain masalah-masalah yang saya sebutkan lagi, kira-kira ada lagi nggak permasalahan makroekonomi, khususnya di Indonesia? Ada yang pernah tahu yang namanya fiskal? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar fiskal? Apa itu fiskal? Oke, fiskal ini adalah semua yang berhubungan dengan pengelolaan APBN. Apa permasalahan APBN kita? Apa? Ada yang tahu? Kalian pernah dengar yang namanya defisit anggaran? Indonesia pernah nggak defisit anggaran? Ada yang tahu? Tentunya pernah ya. Jadi ketika Indonesia itu defisit anggaran, apa yang terjadi? Oke, kita bandingkan dengan kita saja deh. Kalau kita nih lagi nggak punya uang, namun kita tetap butuh beli makan, apa yang kita lakukan? Utang. Jadi ketika Indonesia mengalami defisit, kemungkinan terbesarnya negara ini akan menambah utang. Indonesia menambah utang. Namun utang ini, kita kan utang biasanya ke luar negeri ya. Ke luar negeri ataupun kalau ke dalam negeri dengan SBN dan lainnya. Kalau ke luar negeri, kita jadi kena yang namanya ini juga, masalah ini. Ya kan? Karena kita utangnya misalkan dengan US dollar, ketika uang tersebut dirupiahkan, jumlahnya besar. Namun ketika berjalannya waktu, bunganya juga naik, kemudian kurs rupiah semakin melemah,
akibatnya utangnya semakin besar. Begitu. Kemudian ada lagi permasalahan fiskal, ada yang tahu? Yang berkaitan dengan APBN. Penggunaan dana APBN itu sendiri. Kalau penggunaannya tepat, harusnya negara ini semakin maju, makmur, semakin rakyatnya berkurang yang miskin dan juga ketimpangan sosial berkurang. Namun jika ada permasalahan dalam penganggaran APBN, itu akan banyak sekali yang berdampak. Contohnya beberapa hari lalu saya membeli bensin ya, saya masih subsidi, saya pakai Pertalite. Ketika saya meminta struknya kepada petugas, saya kaget, di situ saya baca harganya. Jadi untuk harga Pertalite sebelum subsidi, ada yang tahu harganya? 18.040 rupiah. Setelah subsidi harganya jadi 10.000 rupiah. Yang berarti subsidinya sebesar 8.040 rupiah. Sebesar itu subsidinya. Oke, jadi penggunaan subsidi ini juga harus terkontrol agar tidak membebani yang namanya APBN. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, berarti kita ada tugas kelompok ya. Nanti kalian membuat kelompok, begitu ya. Kemudian kalian mencari permasalahan ekonomi makro yang aktual, ya. Kemudian kalian melakukan interview stakeholder siapapun yang sekiranya terdampak oleh kebijakan ekonomi makro tersebut, ya. Kemudian setelah interview, kalian juga mengungkapkan pendapat kalian tersendiri terhadap kebijakan tersebut. Kebijakannya boleh apapun ya, kalian cari kebijakan ekonomi makro Indonesia yang sedang berlaku saat ini. Kemudian buatlah itu dalam suatu video pendek ya, minimal 1 menit dan maksimalnya 3 menit ya. Nanti boleh kalian upload di TikTok ataupun di YouTube, terserah kalian ya. Kemudian buatlah semenarik mungkin dan batas waktunya adalah 1 minggu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Cukup ya? Oke, baik. Nanti kelompoknya saya serahkan ke PJ ya, silakan dibagi oleh PJ. Kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari ekonomi yang berfokus kepada keseluruhan, ekonomi keseluruhan pada suatu negara, baik itu konsumsi keseluruhan, produksi keseluruhan, investasi, dan harga-harga umum. Kemudian ada 2 teori makroekonomi yang kita pelajari tadi, yaitu teori klasik dan juga teori Keynes. Yang terakhir yaitu permasalahan makroekonomi. Tadi ada 3 permasalahan besar, yaitu inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Tadi sudah tidak ada pertanyaan, baik. Kemudian kita akhiri saja. Kita bertemu lagi minggu depan. Mohon untuk dipimpin doa lagi oleh PJ, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.